Kejutan di hati Guru Tao saat ini sungguh tak tertandingi. Siapa dia? Seorang anggota junior suku Abyss tidak dapat memahami apa yang terjadi. Situasi ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Siapa itu? Siapa yang mengganggu keberadaanku? Tiba-tiba, penguasa Tao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Dia menatap langit luas yang tak berujung. Matanya seperti listrik, menembus lapisan dimensi, dan dia sangat luar biasa sangat marah. Dia ingin mengetahui keberadaan orang ini. Sebab, saat ini hanya ada satu penjelasan di benaknya, yaitu ada yang mengganggu perhitungannya, jika tidak, mustahil kemungkinan yang tak terhitung itu terjadi. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan melonjak dalam kehampaan, menyebabkan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya dalam ruang dan waktu. Tatapan Guru Tao Lu seperti cahaya ilahi yang dalam, terus-menerus menembus ruang dan waktu, berjalan melalui garis waktu, mencari petunjuk, mencari kemungkinan dan keberadaan yang mengaburkan perhitungannya. Karena dalam kegelapan, dia merasakan semacam kepanikan yang menyeramkan. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba membuatnya sadar bahwa dia mungkin telah direncanakan. Penghasutnya harus ditemukan. Dia ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawannya. Di bawah kegelisahan aura menakutkan dari Guru Tao, aliran kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi mengalir keluar, seperti air terjun yang jatuh. Begitu kekuatan ini sampai ke dunia bawah, seluruh dunia bawah tampak terbakar dan akan terbakar dalam api. Hancur total. Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah menjerit kesakitan. Pada saat ini, Guru Tao tidak menargetkan siapapun di dunia bawah. Kekuatannya menghilang begitu saja, tetapi telah menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh dunia bawah. Ledakan. Tidak hanya makhluk lemah itu, tetapi juga makhluk kuat seperti Kaisar Si Huang di bawah, tubuh masing-masing terbakar secara tak terduga. Partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan seluruh orang seperti kucing tertiup angin, menghilang sedikit demi sedikit. Cara ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya kebocoran radiasi dari kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang dapat membunuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga mengulurkan tangan mereka. Mereka merasa vitalitas dalam tubuh mereka menghilang, seolah-olah meresap dan dapat memusnahkan semua materi. Beraninya kamu bersikap acuh tak acuh di depan kaisar ini. Tetapi pada saat ini, Kaisar kuno tiba-tiba berdiri dan sekali lagi mengeluarkan pedang perang gelap di tangannya. Ledakan. Di dalam tubuhnya, nafas totem yang menakutkan meledak dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan totem yang menakjubkan berubah menjadi formasi yang mencapai langit, bertahan di seluruh dunia untuk sesaat. Lihat pukulanku. Pemusnahan jiwa. Kaisar kuno maju selangkah, mengacungkan pedang perang hitam pekat, dan berteriak dengan marah. Apa, orang ini benar? Benar dapat mengambil tindakan di depan Master Dao Master Dao. Penghancuran, penghancuran dewa, penghancuran jiwa. Bagaimana mungkin? Segera setelah serangan, penghancuran jiwa, ini diluncurkan, 7 atau 49 bayangan pisau agung yang menakutkan muncul di dunia. Begitu bayangan pisau ini muncul, mereka seperti potongan puzzle, benar-benar cocok satu sama lain, seolah-olah ada menutupi ruang dan waktu, membuat seluruh ruang dan waktu menjadi gelap, tanpa cahaya apapun. Kegelapan total. Bahkan pemikiran spiritual jiwa tidak dapat terpancar, dan hanya kegelapan tak berujung yang dapat dirasakan. Dengan satu tebasan pedang, jiwa itu padam. Ini adalah serangan yang datang langsung ke jiwa. Ledakan. 77-49 bayangan pedang berkumpul dan tiba-tiba menebas Guru Tao yang tampaknya berada dalam kehampaan dimensi lain. Mata semua orang gelap,
dan tidak ada cahaya yang terlihat. Dengan suara keras, waktu dan ruang di sekitarnya dipulihkan kembali. Tetapi pada saat ini, Guru Tao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kaisar kuno yang melakukan gerakan ini berguling dan terbang mundur. Kekuatan ilahi dari tubuh ilahi terus menghilang. Ini, nafas Molly dan yang lainnya terhenti. Meskipun mereka belum pernah mencapai alam ini, mereka masih dapat melihat bahwa Guru Tao di depan mereka hanyalah sebuah proyeksi. Tubuh fisik masih berada dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dan belum pernah tiba serangan kaisar kuno hanya dengan satu gerakan. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Bocah manusia, dengan kekuatanmu, kamu sama sekali tidak dapat membahayakan Lord Dao Master Rui. Seranganmu tidak dapat menyentuh keberadaan Lord Dao Master Rui sama sekali. Bagaimana kamu bisa menyakitinya? Yao, penguasa alam roh meraung penuh semangat. Benarkah? Rambut kaisar kuno yang berantakan beterbangan, dan rambut hitamnya bergolak, seperti ribuan naga iblis. Dia memantapkan sosoknya, matanya tegas, dan dia menatap Guru Tao dengan tegas, dan suaranya menggelegar, jiwaku hancur, semuanya terpecah. Guru Tao Busan sangat kuat. Benar sekali. Saya telah terjebak di laut pasang surut. Kekosongan selama ratusan juta tahun, dan setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa suara, saya akhirnya menciptakan jurus keempat dari kekuatan kaisar kuno saya. Untuk membuat jurus ini, saya bersedia di penjara. Saya tidak pernah keluar dari laut pasang surut kekosongan sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah menyadarinya. Sebelumnya, kekuatan orang itu memusnahkan kekuatan jurang mautmu, dan aku akhirnya mendapat pencerahan. Kekuatan ruang dan waktu Guru Tao ini di dimensi yang lebih tinggi juga membuatku merasakan sesuatu. Tuan mencobanya. Bagaimana? Langkah keempat Dewa Kaisar Totem. Suara kaisar kuno bergemuruh, dengan raungan yang tak ada habisnya dan menakutkan, Daomi. Boom! Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh kaisar kuno. Begitu aura ini muncul, pori-pori Qin Chen menyusut dan menimbulkan bulu kuduk merinding. Kekuatan guntur. Di kaisar kuno, dia benar-benar merasakan jejak kekuatan penghakiman guntur. Tidak, kekuatan ini tidak sama dengan kekuatan Judgment Thunder, tapi juga memiliki sedikit tanda kehancuran. Ledakan. Segera setelah gerakan penghancuran Dao Kaisar kuno diluncurkan, ruang dan waktu tak berujung di depannya telah meredup lagi. Tapi kemudian, dalam kegelapan tak berujung, 72 pedang bersinar muncul. Anehnya, bayangan pedang di langit membuat setiap orang kuat yang hadir, termasuk Qin Chen dan lainnya, merasa bahwa bayangan pedang itu seolah-olah ada di dunia lain. Dunia yang berbatasan dengan dimensi yang lebih tinggi tempat tinggal Lord Tao Dao. Dia menyentuh, bagaimana mungkin? Ekspresi bersemangat penguasa wilayah Yaoling tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh keterkejutan. Di ujung jalan Kaisar Dewa, orang ini, jelas hanya seorang Kaisar Dewa manusia yang baru dipromosikan di era sekarang. Lord Yaoling tidak bisa mempercayai matanya. Jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Alasan mengapa Lord Dao Master Dao menjadi pemimpin garis keturunan mereka justru karena dia memulai jalan ini dengan ketekunan yang luar biasa. Tapi sekarang, booming. Di mata semua orang, bayangan pedang yang tampaknya berada di dimensi ruang dan waktu lain dengan cepat berkumpul, memancarkan cahaya pedang abadi. Mata Qin Chen berkabut, dan dia benar-benar tenggelam dalam pisaunya saat ini. Dia memiliki kekuatan Dewa Kaisar Totem. Dia juga memiliki kekuatan Judgment Thunder. Tapi begitu dua kekuatan yang dia miliki bergabung sedikit, dan serangan yang dihasilkan muncul, dia langsung tenggelam di dalamnya, benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya bayangan pisau yang menyala dalam kegelapan tak berujung begitu ajaib, seolah-olah di dunia lain.
Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Qin Chen, bahkan merasa jika pisau ini jatuh, dia mungkin bisa memusnahkan orang dunia bawah ini. Tentu saja, Qin Chen mengerti bahwa ini hanyalah ilusi, ilusi yang dibawa kepadanya oleh kekuatan yang terlalu kuat. Molly juga tercengang. Diam. Satu pisau keluar. Ruang dan waktu yang tak ada habisnya kembali normal, dan proyeksi guru Tao terkoyak menjadi hantu. Di tempat yang terkoyak, kekuatan ilahi samar-samar runtuh dan berubah menjadi sejumlah besar nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya, seperti alam semesta kecil yang runtuh. Dia benar-benar menyakiti Master Dao. Master wilayah Yaoling terkejut. Proyeksi Master Dao sebenarnya terluka. Kekuatan macam apa yang dia pahami sebelumnya? Mungkinkah, apakah eksistensi tertinggi lainnya akan segera lahir di lautan kosmik ini? Master wilayah Yaoling bergidik di dalam hatinya, keadaan seperti itu ini adalah pengejaran seumur hidup, tetapi ia dengan jelas mengetahui bahwa dengan bakat dan kekuatannya, ia mungkin tidak dapat mencapai alam ini seumur hidupnya dan sejajar dengan Lord Dao Master. Tapi di depannya, Kaisar kuno telah melakukannya. Dia telah melakukan kontak dengan tingkat alam itu, yang cukup untuk mewakili masa depannya Dao. Rasa ketidakberdayaan, kecemburuan, dan rasa masam muncul di hati penguasa wilayah Yaoling, membuatnya tidak bisa tenang. Kamu, benar-benar menyakitiku. Guru Tao juga sangat marah. Matanya yang awalnya menghitung ruang dan waktu tanpa akhir tiba-tiba tertuju pada Kaisar kuno, seolah jurang gelap meledak dalam sekejap. Kaisar Dewa Manusia ini tidak bisa dibiarkan tinggal. Sebuah pemikiran melintas di benak Guru Tao Huan, dan jauh di matanya, cahaya kehancuran tiba-tiba muncul. Ledakan. Secara diam-diam, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun, menyeberang dari jurang gelap tak berujung, langsung memberkati proyeksinya, dan kemudian memusnahkan tubuh Kaisar kuno. Di bawah pandangan semua orang, tubuh Dewa Kaisar kuno sebenarnya sedang dimusnahkan. Meskipun Kaisar kuno dapat melukai penguasa Taoisme, ketika penguasa Taoisme benar-benar menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh Kaisar kuno dengan segala cara, Kaisar kuno tidak dapat melawan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Kaisar kuno senior, Qin Chen dan yang lainnya tampak cemas. Namun, setelah melihat bahwa Guru Tao benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekannya, Kaisar kuno melihat ke tubuh dewanya yang telah dimusnahkan, bukannya rasa takut dan panik, dia malah menunjukkan senyuman. Dia sebenarnya tersenyum. Guru Tao Dao tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Intuisi yang mendalam membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak. Dia tiba-tiba berhenti, tiba-tiba menoleh, dan langsung melihat ruang dan waktu yang tak ada habisnya di belakangnya. Tatapannya menembus lapisan kekosongan kosmik, menembus multiverse yang tak ada habisnya, menembus banyak garis waktu, dan mendarat di jurang yang dalam. Dewa Hades, kamu. Guru Tao tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget dan marah.